sekarang ya? Asik, Ya, bisa direkam. Akhirnya, saya lagi di Bali, nanti malam kembali ke Jakarta. Oke, Mas Abdul dengan tim Borneo, Velda, Feni, Teddy, semua terima kasih atas undangannya. Sebetulnya kemarin saya sempat chattingan sama Gina. Gina bilang nih, Dad, saya beli buku, katanya sudah mulai sharing kepada timnya kok pada semangat gitu. Terus saya bilang, ya udah dibahas dong bukunya, karena ada masukan juga dari Om Andi Ron kemarin bilang begini, Dad, buku Dedi bagus. Terus kemudian lebih bagus lagi kalau dibedah katanya. Karena tim saya yang mak-mak DNC katanya begitu ada tulisan bahasa Inggris langsung ditutup lagi bukunya kan. Jadi udah pada alergi duluan. Jadi hari ini kebetulan dari tim Borneo mengadakan fokus grup dan CC Velda WA saya, Dad katanya mau bedah buku. Buku siapa? Saya bilang yang dibedah. Betul. Lah, apa saya nggak salah? Katanya. Ya akhirnya ternyata chattingan sama Mbak Gina nih, rupanya diteruskan ke tim Borneo untuk dijadikan di apa fokus grup hari ini ya. Jadi karena kapasitasnya banyak, jadi saya ngundang beberapa tim yang bisa. Tapi karena mendadak, ya sebisanya kita sharing. ya, Oke, ya, Mas makasih ya, Abdul, Dad, udah terima datang ke, kasih. ya, makasih udah datang ke Borneo, Dad, welcome home. Sekali lagi selamat ya, Dad, untuk launching buku perdananya. Karena kan belum belum berakhir tuh, ini slide terakhir. Iya, terima kasih. Ini baru yang perdana ya. Betul, bukunya Tapi betul sudah kata Niron tadi. cetakan kedua. Yes, karena cetakan pertama udah laris seluruh Indonesia dan sold out, Bapak Ibu teman-teman. Jadi ini adalah cetakan kedua dan berita baiknya, berita buruknya juga mungkin ya. Cetakan kedua juga ludas katanya ya. Jadi insya Allah nanti akan ada cetakan ketiga, keempat, kelima dan seterusnya ya. Amin ya. Bukunya Asal yang jangan benar, nyetir Dad. sendiri. Bukunya keren banget. Asal jangan nyetir sendiri Itu ya, mah Om Abdul. itu fotokopi itu deh. Ya, Benar, bukunya cakep, Bapak Ibu teman-teman. Bagi yang belum punya bukunya, terus yang bikin nagih itu setiap buka halaman nggak bosan karena editingnya bagus banget. Bahasa bahasa sekarang itu karikaturnya cakep, jadi bikin kita penasaran selanjutnya apa nih kayak gitu. Terus ringan dibaca dan insya Allah sangat mudah dicerna Bapak Ibu teman-teman. Kecuali bagi yang mama tadi ya kata betul. Dedi tadi ya. Beruntungnya di dalam ini kayaknya mak-mak milenial semua ya. Kita Yes, gunanya mindset milenial ya. itu yang Oke, perlu. Dad. Kita mulai dari mana? Kenapa jadi muncul buku ini, Dad? Nah, itu dulu mungkin ya. Oke, jadi sebetulnya saya juga belum terpikirkan untuk bisa punya buku gitu ya. Saya dibantu dengan tim dari Pintership di Surabaya yang mengelola sosmed saya selama 3 tahun terakhir. Jadi konten-konten saya selama 3 tahun, di mana di awal untuk mau bikin konten itu diinterview dulu dengan psikolog supaya apa yang menjadi konten atau nanti yang mungkin disimpulkan di buku ini uh, bertepatan dengan apa yang bisa saya hidupi ke seharian saya gitu. Artinya apa yang di sharingkan di konten, di sosial media, sama yang ditulis di buku. Apalagi kalau udah di buku ini, artinya kan nggak bisa sembarangan ya, orang punya pegang ya. Mungkin akan malu kalau nggak cocok dengan apa yang ditulis, apa yang diucapkan dengan tindakan atau kelakuan sehari-hari. Jadi akhirnya setahun setengah yang lalu tim sosmed kita dari Pintership bilang, Dedi kita siap bikinin buku yuk gitu ya. Jadi akhirnya di interview, kita resume, kita meeting berapa kali. Seharusnya buku ini launching tahun lalu ya, cuman karena ada edit lagi, ada update lagi. Jadi di cetakan pertama, edisi pertama tuh masih tertulis saya 24 tahun di Herbalife. Tapi ini edisi kedua nih. Edisi kedua ada sudah mulai ada foto gini.
ini cetakan kedua, bukan sudah update, sudah berarti saya sudah 25 tahun, nanti bulan September 2 bulan lagi genap kami 25 tahun di Herbalife. Jadi di cetakan kedua sudah betul. Tapi memang kalau namanya tulisan itu selalu ada yang terbaru yang kita pengen curahkan. Sama seperti kita kalau mau naik panggung, mau sharing itu ada aja last minute, ini mau ditambah, ini mau dikurangin, ini mau di edit gitu ya. Nah, sama seperti buku, ternyata memang nggak mudah untuk bisa punya buku. Saya sendiri juga nggak kebayang bahwa punya buku seperti ini. Artinya postingan-postingan, sharingan saya, pengalaman hidup saya, perjuangan saya itu dibukukan untuk mungkin generasi penerus ya, yang berikutnya yang mungkin belum tahu perjuangan saya itu bisa melihatnya di buku ini, di dibaca lagi gitu, di-sharingkan lagi gitu, Mas Abdul. Jadi terima kasih juga kepada tim Pintership ya yang sudah membukukan konten-konten saya dan menginterview ya, membantu mengedit, dan saya juga terakhir dibantu dengan asisten saya Coach Ishak ya, Bro Ishak, yang sudah membantu menjualkan buku ini, mencatat lah, artinya siap yang, karena kemarin saya juga udah ngitungin berapa yang harus ini setorkan, karena memang harus kita dari hasil penjualan ini kita sumbangkan ke yayasan sosialnya Herbalife, HFF gitu. HFF, oh, luar biasa. Jadi ternyata kan kalau yang saya kenal Dedi 13 tahun di Herbalife, terus tiba-tiba aja nih ngeluarin buku, ternyata nggak yang tiba-tiba ya, Det ya. Kalau istilah di Instagram itu kan yang orang lihat dan yang orang nggak lihat, ternyata ini ya, ternyata udah setahun setengah lebih sudah persiapan dan seterusnya, bahkan melalui tahapan editing yang luar biasa sampai ke psikolog tadi Dedi cerita. Jadi sekali lagi kan kadang ini kan mirip dengan kehidupan kita ya, Det ya. Orang yang nggak orang lihat dan yang orang lihat itu kan dua hal yang sangat jauh berbeda bisa jadi ya. Dan hari ini kan kita ngelihat di bawah, oh ini ternyata nggak yang tiba-tiba ujuk-ujuk jangan-jangan ulang tahun dapat buku nih. Enggak, ternyata ya ini sudah melalui berbagai macam dinamika ya, Det ya. Cakep, luar biasa. Terus, Det, kemarin lihat di IG, Dedi tanda tangan buku ini. Ngomong-ngomong, yang beruntung buku ini ditanda tangan langsung oleh Dedi loh. Luar biasa. Dedi ada yang nangis kemarin, Dedi nangis tanda tangan ini. Kenapa itu, Det? Terhura, bro. Artinya it's another dimension of me gitu. Artinya dimensi lain yang saya juga nggak kebayang. Saya kan dari seorang orang yang bangkrut, orang yang bangun lagi dari kegagalan, berjuang lagi melalui penolakan, sampai jadi milioner tim pertama, presiden tim pertama di Indonesia, terus mempunyai tim yang 31 presiden tim di bawah organisasi saya, terus kemudian sampai saya juga bisa artinya punya ikut komunitas Moge, ikut komunitas Supercar, bergaul dengan orang-orang di parlemen, orang di sosial media gitu ya, sampai akhirnya punya buku. Pada waktu tanda tangan ini saya kan di interview sama Miss Rosi yang salah satu penyunting dari buku ini. Jadi kok bisa punya buku ini tuh saya terharu gitu, bahwa waktu saya tanda tangan ini saya nggak kebayang bahwa saya bisa punya buku gitu. Jadi memang benar dimensi baru dari kehidupan saya yang mana mudah-mudahan bisa menjadi berkah gitu buat teman-teman yang baca gitu. Amin, pastinya, Det. Kalau baca benar-benar insya Allah semua dapat berkahnya ini ya. Oke, baik. Berikutnya, kalau kita lihat kan, Det, buku ini bukan hanya menyasar orang Herbalife ya kan, Det ya, umum harusnya. Seperti yang tertuang di buku Dedi kan, ini menjadi Dedi bagi semua orang kan. Kalau ngelihat juga kan ternyata saya juga baru sadar, baru tahu bahwa kalau di dalam buku Dedi kan nyeritain tuh bahwa titik nadir namanya. Titik nadir dalam kehidupan semua orang kan mengalami, dimulai tahapan manapun. Nah, ternyata Dedi mengalami itu mulai dari remaja ya, Det ya, bahkan sejak SMA terus merantau dan lain sebagainya.
belum ketemu Herbalife tuh artinya kan belum punya filosofi, mungkin pemahaman saya waktu itu Dedi juga belum punya filosofi hidup yang seperti yang diajarkan sekarang, positif dan lain sebagainya, growth mindset, kan masih remaja tuh. Tapi apa sih yang membuat Dedi terus bergerak padahal masih remaja? Ya, ya. Tentunya pada waktu saya lahir dan sampai tamat SMP di Lampung, tinggal sama orang tua. Terus kemudian saya ke Jakarta bawa tas saja, koper zaman dulu namanya tas ekolak ya, atau tas presiden gitu ya, koper gitu. Terus akhirnya saya ke Jakarta. Saya tadinya mau daftar di Jakarta SMA dan di Bogor, karena beberapa teman alumni SMP saya tuh senang ke Bogor gitu ya, karena katanya lebih kecil kotanya, terus nggak terlalu ramai. Tapi saya nggak keterima di Bogor, saya keterimanya di Jakarta. Dan akhirnya ya sudah, saya cari kos. Kebetulan ada kakak saya juga udah di Jakarta gitu. Jadi akhirnya saya sekolah di SMA Marsudiri ini di Matraman, di Jakarta Timur ya. Jadi akhirnya ya saya daftar sendiri, saya tes sendiri, naik bus gitu ya sama teman-teman SMP saya. Terus akhirnya jadi anak perantauan lah saya, jadi anak kos gitu ya. Ya itu berjuang, mulai tahu yang namanya makan mie instan, terus punya kehidupan yang mandiri, ngambil keputusan semua sendiri ya. Jadi banyak titik nadir pertama adalah keluar dari zona nyaman pertama, keluar dari keluarga, ya, jadi anak perantauan. Nggak semua orang mau dan bisa, ya. Jadi di situ saya banyak bergaul karena teman kos ada yang atlet, ada yang lawyer, ada yang pemabuk, ada yang tukang dugem, ada yang pokoknya status sosialnya beda-beda dalam satu kos. Dan ternyata kita makan, minum bareng, tapi semua punya perjalanan hidup masing-masing. Dan di tempat kos itu saya banyak belajar juga. Kadang kehabisan uang, jadi teman kamar sebelah minjemin duit dulu, ada yang beliin makan, ada yang apa gitu. Itu dinamika anak kos saya pernah alami dari SMP, dari SMA, terus kemudian saya kuliah juga daftar di UI dan di Parayangan di Bandung. Akhirnya di Bandung yang keterima juga, saya berangkat sendiri, saya tes sendiri, ya saya berangkat sendiri ke Bandung cari kos sendiri begitu. Jadi itu beberapa titik-titik yang membuat perubahan dalam pembentukan karakter saya sebagai manusia ya. Gitu Mas Abdul. Wow, luar biasa ya, benar ya kata orang, alam bisa membentuk kita ya, Dit ya. Berikutnya Dedi merantau, terus kalau lihat juga kan bekerja, memulai bisnis, sukses besar, bangkrut, terus ketemu Herbalife, sukses lagi, bangkrut lagi. Nah, tatkala Dedi bangkrut sendiri di Herbalife, apa yang Dedi lihat dari Herbalife, Ded? Kok bisa masih bertahan maksudnya? Oke. Jadi mungkin saya bahas dua titik balik saya di dalam kehidupan yang mungkin sampai saat ini sangat berkenan dan berkesan gitu ya. Yang pertama pada waktu tahun kedua setelah uang semesteran, ibu saya telepon saya, papa bangkrut dan nggak bisa ngirimin kamu uang kuliah gitu. Terus kemudian saya dibilang disuruh pulang ke Lampung. Waktu itu saya di Bandung ya, di Parayangan. Saya bilang, saya spontan aja jawab, nggak tahu dari mana kekuatannya, tapi saya spontan jawab begini, oke Mas, saya pulang ke Lampung kalau saya sarjana. Artinya saya adalah orang yang kalau start mau sampai finish gitu. Jadi saya nggak menyerah, saya kuliah, tapi saya sambil kerja. Pekerjaan yang saya cari di kolom lowongan tuh pikiran rakyat, koran di Bandung waktu itu adalah cuman pekerjaan yang dapat komisi doang kalau penjualan, jualan buku saya, ensiklopedi. Sampai detik hari ini saya masih ingat customer pertama saya adalah ayahnya teman saya yang kasihan ngelihat saya gitu. Jadi dia di buku presentasi saya jualan buku itu, di halaman belakangnya saya tulis, this is not only a job, but this is a journey to be success. Artinya ayahnya teman kuliah saya ngelihat buku terakhir, dia bilang
bahwa papa saya pengen beli buku karena lihat tulisan kamu katanya. Padahal dia udah ditawarin sama sales lain. Karena tulisan kamu adalah ini bukan cuma pekerjaan, tapi ini adalah perjalanan untuk menuju sukses. Di situ dia panggil, katanya, panggil teman kamu, terus saya beli. Jadi saya dibeli buku zaman saya kuliah tuh 8 juta rupiah. Saya ingat banget, saya dapat komisi, saya bisa bayar uang semesteran, dan supervisor lapangan saya beliin 1 kotak KFC pada waktu zamannya kuliah. Karena dia yang dampingin saya dari nggak bisa ngomong, dari naik angkot, turun angkot, sampai terjadi penjualan. Saya ingat banget penjualan pertama, saya dapat komisi, saya beliin supervisor yang ngajarin saya kerja itu 1 kotak KFC gitu ya. Sampai detik hari ini saya masih ingat, dan itu adalah titik balik pertama saya. Terus kemudian titik balik kedua adalah pada waktu ya mulai jalanin Herbalife seperti Mas Abdul ngomong, pada waktu beberapa tim di Herbalife saya, ada 1 meal team, ada 5 get team keluar ikut MLM lain. Dan itu merupakan satu tamparan buat saya. Saya bilang, waduh, dia ke lapangan sama saya, 1 kamar sama saya, naik mobil, nyetak brosur, guntingin flyer, sama-sama di lampu merah kita nyebarin brosur sama-sama. Tiba-tiba dia ikut MLM lain, katanya lebih gampang, kaya. Dia cuma cari 2 orang bisa kaya, dan dia terpesona. Dan pada waktu itu saya datang ke seminarnya Jim Rohn, dan saya berkesempatan konsultasi sama penasihat bisnis Herbalife, Mr. Jim Rohn. Dia bilang begini kata-katanya, karena kebetulan waktu itu saya MC, jadi ada waktu untuk konsultasi di belakang panggung, saya ngobrol berdua. Beliau cuma ngomong 2, izinkan burung yang sama berkumpul di dahan atau pohon yang sama, 1, dan izinkan daun kering runtuh supaya tunas baru muncul kembali. Jadi 2 kata ini yang mengubah persepsi saya dari orang yang frustasi, dari yang merenungi nasib, dari yang komplain, dari yang istri saya tanya, aduh ini gimana si A, si B keluar dari sini. Bahkan ada yang presentasi MLM lain di kantor Herbalife gitu ya, tim di bawah organisasi saya gitu. Aduh itu betul-betul saya, malu banget ya, karena akhirnya dilihat CCTV, ditegur sama satpam, dan dia tidak dibolehkan dan di blacklist dari Herbalife gitu. Itu kan sebagai orang yang membantu proses lahirnya, artinya dia join Herbalife itu kan gara-gara kita gitu. Itu ikut tim, memang bukan first line saya, first line-nya ayah waktu itu, first line-nya ayah Rifai. Tapi di situ kan merupakan satu tamparan buat kita, artinya kecewa gitu ya, kok bisa ya gitu. Nah, jadi itu merupakan titik balik bahwa Mr. Jim Rohn bilang, biarlah dia keluar, karena kalau dia keluar berarti dia bukan burung kamu gitu. Jadi dia bukan calon diamond kamu gitu. Biarkan ya, supaya yang lain bisa tumbuh gitu. Jadi fokus dan perhatian saya adalah kepada orang yang mau dan bisa. Wow, luar biasa ya. Memang sampai di titik ini itu memang dari dulu Dedi sosok yang luar biasa ya. Mungkin ini rahasia untuk teman-teman juga, kalau kita mau sukses kayak Dedi, kita harus punya tas presiden tadi ya. Nah, iya, yang coklat warnanya. Masih celana cut dulu Mas Abdul. Dan celana sudah ini syaratnya teman-teman. Berikutnya kalau kita lihat kan mental Dedi kan luar biasa teman-teman, Bapak Ibu yang hadir di sini. Ada 233 orang, luar biasa ya. Insya Allah kita semua dapat pelajaran yang sangat berharga hari ini, karena ini pelajaran yang real teman-teman. Bukan hanya sekedar kata-kata, tapi yang memang sebuah proses perjalanan yang Dedi tulis tadi memang itu nyata adanya. Mental harimau, wah benar nih seperti yang ditulis Dedi di buku, berarti kan jangan mental tempe ini teman-teman. Kalau ada yang hilang, yang pergi, yang patah, bayarkan saja. Yang penting kita harus punya mental harimau ya. Bahkan disuruh pulang aja beliau tetap menjawab yes pulang, tapi kalau sudah sarjana, artinya kan mental harimau udah betul-betul teruji dari dulu teman-teman. Nah ini setidaknya mental inilah yang harus kita perkuat, paling tidak untuk diri kita, bahkan harusnya kita miliki semua yang ada di ruangan ini. Terus juga bagaimana caranya beliau menghadapi tim yang gugur tadi, karena beliau salah satu dapat penguatan dari Jim Rohn.
Artinya kita juga dapat like nih teman-teman bahwa penting untuk punya mentor berarti ya Det ya. Tempat kita Ya. bertukar pikiran, berkeluh kesah mungkin. Jangan kebanyakan sih keluh kesah ya. Hmm. Ya, berarti mentor ya ini Det ya pentingnya. Oke. Ya. Terus berikutnya kalau kita lihat Det, nah ini masuk ke buku lagi Det. Kita lihat di buku Dedi itu kan yang bab pertama kan bercerita tentang titik nadir. Tadi Dedi udah cerita sedikit tentang titik nadir, titik balik. Terus juga tentang bab kedua ketiga itu tentang peluang dan potensi, potensi apapun nanti yang kita hadapi di depan. Terus tiba-tiba di bab keempat, artinya kan bab salah satu bab utama di awal nih. Dedi bercerita tentang tulisannya bagus banget nih. Bagus dan menonjok banget dan yaitu ego is bego. Ingat ya teman-teman, ego is bego. Itu ada di layar Dedi. Mengapa ini menjadi highlight utama, Det? Ya, karena ya seperti saya sering sharing juga bahwa kalau orang yang merasa coklat sebentar lagi akan busuk dan mati gitu ya. Oh, oke. Pohon atau daun juga begitu. Jadi orang yang merasa dirinya pintar, merasa dirinya sempurna, itu adalah orang yang egonya besar gitu. Kalau egonya besar, itu bego aja gitu. Nggak lama akan apa ya? Akan jatuh, akan turun gitu ya. Karena kalau ego kebesaran, merasa dirinya paling pintar, merasa sistemnya dia adalah yang terbaik. Nah, jadi selalu saya katakan di training-training saya, meskipun Anda punya metodologi terbaik, Anda adalah orang yang sukses di bidang tertentu, pasti ada langit di atas langit. Ada orang yang lebih pintar dari kita, ada orang yang lebih bisa. Nah, kalau ada orang yang merasa bahwa sistem gua yang terbaik, ini tim aku yang terbaik, I am the best, itu boleh-boleh aja, tapi ya lihat apakah dia bertumbuh atau tidak. Jadi menurut saya, begitu kita bilang I am the best, atau metodeku terbaik, sistemku nomor satu, nggak lama pasti turun. Jadi betul-betul nggak boleh meninggikan ego ya, Det ya. Terlepas kan di sekali lagi ini kan bab utama nih setelah titik nadir dan seterusnya. Berarti kan Dedi kalau kita lihat buku ini kan tulisannya kisah perjalanan menjadi fit dalam hidup. Jadi sukses kan, karena fit itu kan salah satu arti yang tertuang di buku kan sukses dan seterusnya. Artinya kalau kita simpulkan, perjalanan menjadi sukses itu nggak penting skill, nggak penting otaknya penuh ya Det ya. Yang penting ego dulu nih teman-temannya yang harus kita betul-betul tundukkan adalah ego diri kita sendiri. Walaupun mungkin otak kita nggak secerdas Ayah Rifai di sini, nggak secerdas ada dokter loh di sini, ada beberapa dokter loh ini dokter dan lain sebagainya. No problem selagi kita nggak bego tadi ya Det ya. Terlebihnya begitu berarti ya Det ya. Ya, memang kadang-kadang di dalam bisnis Herbalife yang saya tekuni ya, hampir 25 tahun ini, orang yang pintar lebih susah sukses karena nggak teachable. Dia merasa dirinya paling tahu, ya aku sudah pernah MLM sebelumnya, ada 36 MLM aku udah join. Berarti ini ke 37, nanti 38 apa gitu ya. Jadi itulah yang saya sebut selalu merasa hijau, karena kita akan bisa belajar banyak hal. Dan jadilah gelas kosong setiap ketemu orang baru. Karena kalau kita ketemu orang yang baru, itu kesempatan belajar kita lebih banyak. Gitu. Apabila kita bisa menempatkan diri kita. Ya sama di dalam pergaulan saya di di luar Herbalife. Kenapa saya ikut gabung grup atau komunitas Moge yang mana itu banyak sultan-sultan, apalagi yang namanya supercar gitu ya. Saya udah paling culun di sana. Saya orang baru, mobil saya juga mungkin mobil saya 4, dia cuma 1 harganya gitu. Ya jadi ya pintar-pintar membawa diri. Jadilah gelas kosong setiap ketemu orang baru supaya apa? Supaya kita berisi, supaya kita terisi. Dan semua itu bisa ditempuh, semua itu orang bisa masuk ya di dalam
menerima kita apabila kita bisa membawa diri. Artinya kita punya mindset yang selalu merasa hijau, selalu mau belajar, selalu merendahkan hati. Ya, orang yang tinggi hati biasanya rekeningnya rendah. Orang yang rendah hati itu biasanya rekeningnya luar biasa gitu ya, kayak orang nomor 1 terkaya di Indonesia, low profile aja, makan di warung apa tuh, bakso atau bakmi ya, yang punya BCA Jarum di Semarang gitu ya, di Kudus gitu ya. Jadi ya rendah hati ya. Makanya kadang-kadang saya selalu berprinsip bahwa low profile, high profit. Orang yang suka high profile sebetulnya dia low profit. Banyak orang yang flexing, pinjam mobil orang, pinjam jet pribadi orang, dia bilang punya dia gitu ya. Begitu udah dapetin proyek, dia kembali ke kehidupan yang sebenarnya ternyata dia cuma sewa gitu. Nah, banyak hal-hal seperti itu. Jadi kadang-kadang di dalam bisnis kita juga di network marketing bilang bahwa udahlah kamu nggak usah rekrut orang lain, cuma saya aja, kamu fokus bantuin saya, nanti kamu jadi presiden tim. Dan setelah kita follow up 2 minggu, handphonenya nggak bisa dihubungin lagi. Iya, jadi banyak hal yang kita anggap bahwa dia adalah orang hebat, orang calon sukses segala macam. Ternyata nggak terbentuk hatinya, ya. Untuk ada kalau ditanya siapa yang mau jadi presiden tim seperti Mas Abdul, seperti Koko Teddy, seperti Ayah Rifai, semua pasti angkat tangan, betul nggak? Siapa yang mau jadi presiden tim angkat tangan coba? Semua mau, semua mau. Yang mau jadi chairman angkat 2 tangan. Yang mau jadi chairman, saya mau 2 tangan. Ya, tapi pada waktu disuruh bayar harga, suruh ikut training, suruh ikut pelatihan-pelatihan semua, yang banyak yang nawar. Akhirnya, aku udah pernah, nanti biaya yang besok aja. Oh, harganya berapa? Terus kemudian harus naik apa dan seterusnya ya. Harus ekstravaganza ke Bangkok, harus ke spektakuler, semua biaya. Iya, itu adalah biaya untuk menuju sukses, karena tidak ada makan siang gratis. Semua perlu proses, semua perlu dari satu level ke level berikutnya gitu ya. Dan setiap kenaikan pangkat itu ada harga yang harus dibayar di dalam bisnis Herbalife, kerja keras. Ada waktu, ada tenaga, ada uang mungkin. Jadi kombinasi antara 3 ini, apabila Anda betul-betul bijaksana dalam menginvestasikannya, Anda akan menjadi seorang pemenang. Yes. Oh, luar biasa ya teman-teman. Teman-teman masih bersemangat? Yang mau jadi presiden tim? Saya ingatkan juga teman-teman, bagi yang sudah baca bukunya, setelah ini dapat prioritas untuk bisa berbagi cerita, mungkin kesan pesan ataupun pertanyaan pada Dedi secara langsung. Yang belum punya buku, mau bertanya juga boleh ya. Nanti setelah ini bisa di kolom chat ya. Nanti siap-siap aja pertanyaannya sambil apa yang tadi dijelaskan oleh Dedi, di-sharingkan, berbagi cerita tadi. Kalau ada poin penting yang mau ditanyakan silakan ya. Tapi santai ya, karena kita masih sampai jam 9 malam ya. pesawat saya jam 8 dari sini. Oh, nggak jadi, berarti nggak jadi. Iya, terus kemudian diundang kopi sore sama Dior. Jadi sebelum pulang saya diundang ke itu dulu ya. Luar Lumayan. biasa. Jadi kita beruntung ya teman. Oh, sampai jam 7 aja kata Ko Teddy. Boleh sampai jam 7 aja ya kok ya. Oke, lanjut. Berarti tadi tentang ego sudah teman-teman. Sekali lagi nggak masalah kita minim skill, belum paham. Aku mama Mas Abdul, gaptek Mas Abdul, no problem. Yang penting kita punya ego yang bisa kita taklukkan untuk kita menjadi rendah hati, ingin belajar dengan siapapun dan seterusnya. Berikutnya yang menarik dari buku Setelah Ego itu adalah relationship ya, Det ya. Relationship itu teman-teman memang menjadi ciri khas Dedi ya. Kalau saya pernah sama Dedi saya ingat sekali waktu di Hawaii, Det, kita jogging sama Ko Sofian bertiga, saya ingat sekali. Nggak kehitung teman-teman, ada yang dari mana kan itu kan summit kan ya, Det ya. Terbalik panas. Ya. Halo Mr. Faisal, saya kan baru nih waktu itu 2013 kan, berarti kan masih baru 4 atau 5 tahunnya saya. Saya takjub loh teman-teman, kok ini pada kenal sama Dedi, sampai Ko Sofian juga ada beberapa yang orang juga Ko Sofian juga nggak kenal itu siapa. Ko Sofian tanya, itu siapa Det? Itu siapa Det? Ko Sofian tanya, apalagi saya teman-teman. Ini artinya betul-betul yang namanya relationship Dedi itu betul-betul sangat-sangat luas, luar biasa.
Dan kalau makin ke sini kita lihat itu kan bukan hanya orang Herbalife, teman-teman. Tadi kan Dedi menyinggung tentang komunitasnya, mulai dari saya ingat sekali dulu Dedi komunitas jet ski, sepeda, moge, supercar, habis ini super apalagi Superman, Superwoman, jangan-jangan habis ini ada komunitasnya dan super-super yang lain kita nggak tahu. Tapi intinya adalah bahwa penting sekali untuk kita membangun relationship. Cuman itu kan untuk Dedi, ya kan? Untuk kita yang baru mungkin nih, kan saya baru, Ded, baru setahun nih, Ded, baru member nih. Saya itu harus membangun relationship yang seperti apa sih? Nah, mungkin ini bisa dikasih pencerahan ke kami, Ded. Misalkan saya baru nih, saya itu harus membangun relationship yang seperti apa? Menjangkau yang mana? Kadang mulai bingung nih, menjangkau yang mana nih, Ded? Supercar ya nggak mungkin. Nah, bisa kasih pencerahan nggak, Ded, untuk kami-kami yang baru, anggap aja nih baru nih misalkan. Ya, ini di halaman 58 saya sempat bahas ada 4M itu ya ilmunya ya. Pertama adalah mendengar. Ilmu mendengar ini memang nggak gampang karena orang cenderung banyak pengen ngomong, pengen didengar. Karena menjadi pendengar yang baik lebih sulit daripada menjadi pembicara yang hebat gitu ya. Jadi mendengar dari hati supaya pada waktu orang mencurahkan problemnya apa, dia merasa bahwa relief, artinya merasa lega kalau udah ngobrol sama kita gitu ya. Padahal kita juga nggak punya solusi. Yang punya solusi atas masalah orang itu adalah orang itu sendiri. Tapi begitu dia didengarkan dengan baik, dengan mata kita, tatapan kita, ya kita dengan anggukan kepala, begitu. Akhirnya dia merasa lega gitu ya. Di situ aja orang sudah mendapatkan bonding dengan kita supaya bisa mencurahkan problemnya aja. Itu juga perlu trust ya, perlu menimbulkan harapan bahwa kalau saya sharing sama Pak Faisal ini ya pastinya bukan ember bocor ya, tapi saya merasa lega gitu ya, karena saya bisa cari solusinya dengan sendirinya. Yang berikutnya melemparkan pertanyaan, artinya kadang-kadang kita memberikan jawaban orang itu dengan pertanyaan. Gitu. Ini kok kenapa begini ya? Nah, menurut kamu bagaimana? Gitu ya. Kadang-kadang dia punya solusi atas pertanyaan yang dia tanya gitu ya. Tapi harus cerdas juga pada waktu mengelolanya. Oh, emang Herbalife bisa turunkan berat badan gitu ya? Oh ya, emang kamu serius mau turunin berat badan? Nanti dengan tanya lagi gitu. Akhirnya, iya serius dong. Oh ya, berapa kilo kamu mau turun berat badan? Ya, ya mungkin 10 kilo. Oh, kapan? 10 kilo itu ingin didapat gitu ya. Ya, akhir bulan. Kenapa? Kok mau turunin sampai akhir tahun, akhir tahun? Iya, karena nanti tahun depan saya mau mantu supaya pakai kebayanya singset. Jadi saya pengen langsing turun 5 kilo. Jadi kita menjawab pertanyaan dengan pertanyaan gitu ya. Kemudian menyiapkan smart jokes ya. Hubungan orang akan baik dengan kita punya candaan-candaan yang jenaka, tapi nggak yang, kita bukan pelawak gitu ya. Tapi dengan smart jokes lah, artinya candaan-candaan yang memancing intelektual supaya orang rileks sama kita ya, supaya orang nyambung. Karena kalau bercandaan kita konyol, akhirnya kita dilihat bahwa wow, ini orang nggak sampai gitu dengan apa yang dibercandain ya. Karena kadang kan lebih baik diam daripada kita bercanda tapi konyol gitu ya, downgrade kita. Jadi memang hal-hal seperti ini kadang kita perlu pelajari dan dilatih gitu ya. Pertama ngelatihnya dengan member NC, dengan upline, dengan tim di sebelah kita ya. Kita latihan-latihan seperti itu sampai akhirnya kita bisa upgrade diri kita dengan orang yang status sosialnya lebih tinggi, levelnya lebih tinggi. Kadang kan garing juga ya kalau kita lagi ngobrol enak-enak, tiba-tiba ada orang yang mungkin bercandaannya levelnya nggak sama dengan kita, akhirnya nggak nyambung dengan kita gitu ya. Dan tentunya kita juga tahu bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Ya, yang bisa menyenangkan semua orang adalah pelawak.
dan kita bukan pelawak. Ya, jadi kita nggak punya solusi atas setiap masalah. Masalah orang itu hanya dia yang bisa menyelesaikannya. Ya, tapi kita perlu bonding, kita perlu relationship yang baik, perlu hubungan baik ya. Nah, berikutnya membahas hal-hal yang menarik. Artinya kalau misalkan lagi keadaan sunyi, keadaan di NC kita sepi gitu, kita bilang hal-hal yang menarik. Ngomong-ngomong, mungkin yang sekarang ini tahun-tahun politik, menurut kamu Pak Anies gimana ya? Atau Pak ini gimana ya? Ya, saya bukan orang politik, artinya atau mungkin update dengan situasi dan kondisi yang berlaku saat ini. Misalkan teman-teman ada di Kalimantan ya, di Borneo. Ngomong-ngomong batu bara jadi berapa ya sekarang ya gitu. Ada melempar pertanyaan yang mungkin kita nggak ngerti, tapi akhirnya ada yang ngerti bisa menjelaskan gitu ya. Atau mungkin orang-orang yang jagoan jualan sosmed seperti Cevelda itu gimana ya kira-kira ya postingannya ya gitu. Jadi kita melemparkan pertanyaan yang mungkin menjadi bahan pembicaraan diskusi yang menarik untuk kita akhirnya, dan kalau dia terangin kita catat gitu loh, kita ngobrol. Jadi orang yang teranginnya senang gitu, bisa ngasih ilmu lagi. Jadi 4 hal itu yang mungkin kita perlu praktekkan dalam membangun relationship, Mas Abdul. Itu yang saya tulis di buku. Ya, wah luar biasa ya teman-teman. Jadi membangun relationship dengan 4M tadi ya, Dedi udah jelasin detail ya. Kepada siapa saja ya, bagi kita yang baru berarti kan Dedi tadi menyinggung tentang kepada member kita, kepada upline, kepada crossline kita, mentor kita, baru meluas lagi circle-nya. Tentu ternyata ya memang nggak tiba-tiba ujuk-ujuk langsung ke komunitas yang luar biasa, dari yang kecil dulu seperti itu yang Dedi jelaskan. Ya, Dedi ya? Ya. Berikutnya, wah ini entah pertanyaan atau curhat ini, Det. Det, gagal itu wajar nggak sih? Aduh, jadi nggak enak nanya ini. Terus kalau gagal, gimana cara kita menghadapinya, Det? Oke. Kegagalan adalah bagian dari perjuangan menuju sukses. Tidak ada orang lahir terus langsung sukses gitu ya. Jadi melewati naik turun. Dan di dalam buku saya juga ada grafik yang digambarkan supaya Bapak Ibu tahu bahwa nggak semua orang langsung kayak logonya Nike, turun dikit langsung naik. Melejit. Ada yang naik turun grafiknya, gitu. Tapi ya kesuksesan itu perlu dan wajib diperjuangkan, dan ya itulah yang saya bilang, gagal adalah bagian dari proses gitu ya. Dan nggak semua orang berani gagal. Kalau ditanya semua orang pasti mau sukses, tapi nggak semua orang berani melangkah ya. Orang yang paling kasihan adalah orang yang sudah ada kesempatan tapi tidak berani ngambil keputusan ya. Jadi pengen bisa berenang nih, tapi nggak pernah mau nyemplung di air, akhirnya nggak bakalan bisa berenang. Nyemplung aja di air, kalau di air di kolam renangnya ada buaya, ada ular, pasti dia bisa berenang. Artinya sesuatu hal yang membuat dirinya kepepet, mengeluarkan raksasa talent yang ada di dalam dirinya gitu. Karena kalau nggak keluar, kucing di bawah meja itu ngeong-ngeong aja, minta tulang, minta makanan gitu ya. Tapi kalau dikejar anjing, tembok 5 meter dia bisa loncatin. Artinya, carilah hal-hal positif yang membuat Anda ditekan untuk lebih maju. Ya, pair itu, Mas Abdul, kan ditekan dulu baru bisa membal gitu ya. Betul. Nah, jadilah seperti bola bekel yang membal terus ya. Jadi jangan seperti lumpur, masuk ke dalam makin dalam gitu ya, terus akhirnya nangis doang, nggak bisa muncul lagi ya. Itu mesti belajar sama Susana, bernapas dalam lumpur. Itu yang ego ditambah B tadi, kalau yang itu. Ayah senyum-senyum tuh, ayah tahu Susana ya. Ini yang relate tadi, Dad. Harus tahu nih sejarah Susana berarti ya, supaya relate ya obrolan. Oke, teman-teman. Jadi kalau mengalami kegagalan, sekali lagi no problem, teman-teman. Yang penting kita bisa ambil pelajaran, terus bisa untuk terus meningkat lagi lebih baik seperti Per tadi ya. Seumuran sama ayah. Luar biasa ya.
Oke, jadi sekali lagi teman-teman jangan juga takut mencoba kata Dedi tadi kalau mau nyemplung ya harus berani nyemplung ya supaya kita tahu kita punya potensi bahwa ternyata kita jadi perenang yang hebat nantinya ya. Oke, berikutnya eh, tentang society 5.0. Gimana bacanya nih? That 5 gitu deh pokoknya. Eh, teman-teman, Society 5.0 ini mungkin nanti kita minta pencerahan kepada Dedi ini. Itu lebih kepada mindset benar ya, Det ya? Atau gimana sih? Atau kan kadang oh ini harus 5.0 nih, harus bikin TikTok, bikin apalagi sekarang Thread, bikin Facebook, bikin apa itu sampai akhirnya kita pusing mau bikin apa saking banyaknya akun media sosial kita. Padahal mungkin pemahaman saya maksudnya adalah kita harus berani merespon terhadap perubahan tersebut. Bukan kita harus nyemplung semuanya. Sama kan mungkin kayak kita bicara NC mungkin bagi teman-teman yang ber-NC, NC 1.0, 1.5, NC 2.0. Bukan bikin wafelnya yang utama sebenarnya kan. Mindset yang utama adalah bagaimana kita merespon terhadap perubahan ataupun situasi yang ada. Benar nggak, Det? Itu nggak yang dimaksud dengan Society 5.0 ini? Iya, jadi jadilah orang yang selalu mau belajar dan update dengan perkembangan. Zaman pandemi siapa yang tahu bahwa dunia sosial media akan booming. Sebelum pandemi kan orang menganggap bahwa penjualan itu terjadi kalau tatap muka gitu ya. Tapi setelah pandemi menjadi suatu hal yang wajar, bahkan sampai sekarang masih ada sekolahan yang ulangannya cuma pakai handphone jawabannya. Ya. Karena apa? Memang beradaptasi. Satu revolusi terjadi dalam 3 tahun ini ya. Teknologi berpacu dengan waktu dan Indonesia mengikuti perkembangan teknologi dalam 3 tahun ini sangat luar biasa ya. Apa yang kita harus lakukan di era 5.0 ini ya, kita sebutnya XYZ gitu ya, adaptasi, inovasi, dan punya koneksi. Ya akhirnya kalau kita nggak berani beradaptasi terhadap perubahan, kita akan menjadi dinosaurus, ya. Terus kemudian kalau kita nggak berinovasi, kita akan kalah sama toko sebelah gitu, ya. Karena orang-orang yang melakukan bisnis yang sama, nggak lama akan diikuti bahkan teman atau tetangga kita lebih canggih dari kita. Sehingga kalau kita nggak melakukan inovasi, kita akan tertinggal, ya. Kayak zaman sekarang setelah sosial media, orang itu melakukan penjualan pembelian itu dari handphone. Dan selama 3 tahun kita dipaksa, dididik, terlatih, termotivasi dan terobsesi dengan warna, ya, dengan gambar, dengan audio dan visual. Karena akhirnya orang mengambil keputusan dengan tadinya tulisan, terus akhirnya mulai dengan gambar, terus sekarang mulai dengan warna, ya. Itu terjadinya dalam 3 tahun terakhir gitu. Makanya di dalam buku kita ini saya bersama tim tuh banyak gambar-gambar ya, karikatur ya, supaya apa? Memvisualisasi. Karena kalau enggak orang akan boring. Karena orang selama 3 tahun ini terdidik dan zaman milenial ini, zaman era digital ini nggak terbiasa baca buku dengan detail tulisan seperti sebelum pandemi. Makanya ada visualisasi, ada teknologi yang membuat kita harus berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman. Dan berikutnya Z itu adalah koneksi. Koneksi adalah segalanya. Networking itu segalanya. Ya, bahkan ada orang-orang Amerika mengatakan bahwa network is your network is your net worth. Artinya jaringan Anda adalah harta Anda gitu ya. Kalau pertemanan Anda baik, artinya harta Anda, artinya Anda nggak susah hidup lah. Makanya kalau relationship kita baik, kalau hidup kita baik, hubungan dengan antar manusia itu baik ya. Hubungan ada 3 prioritas hidup itu kita baik ya. Prioritas pertama hubungan kita dengan Tuhan. Kedua dengan family, kemudian dengan business society, ya, lingkungan bisnis. Kalau itu kita pelihara dan kita mempunyai waktu, tenaga, mungkin biaya,
ya untuk mengupgrade kita, mendekatkan kita dengan prioritas-prioritas, 3 prioritas ini dengan baik dan bijaksana menempatkan posisi kita. Ayah saya bilang dilepas di hutan aja bisa hidup. Ya, intinya kuncinya jujur. Bekal utama ya, Dep ya. Ya, itu juga ada di halaman berikutnya mengenai filosofi FIT itu apa, FIT. Nah, mumpung Dedi cerita tentang FIT, kenapa jadi lebih memilih kalimat FIT, Ded? Ya, Filosofi. ya, filosofi untuk menjadi fit gitu ya. Fit itu artinya fit secara mental, bukan hanya fit secara dengan fisik gitu ya. Dengan pola pikirnya juga fit ya. Fit ini singkatan dari fun ya, F-nya. Kita menjadi orang yang menyenangkan, sehingga kalau kita datang orang menyari kita, atau bukan jadi orang yang kalau kita datang semua orang bubar gitu. Itu kan bukan orang yang suka mengeluh, suka gosip, suka minta-minta, orang kabur dari kita. Ya, jadi orang yang generous, orang yang baik hati, ya, sehingga orang bisa mau dekat dengan kita, bahkan kapan balik lagi padahal belum pulang, ya. Jadi itu fun. Yang kedua intimate, ya, ini juga bersamaan dengan yang keterangan fun tadi, intim. Kalau kita punya teman boleh banyak, tapi yang dekat dengan kita, yang tahu jatuh bangunnya kita, yang berhubungan dengan kita dengan lama, ya, teman SMP, SMA, mungkin kuliah masih connect dengan kita. Itu artinya Anda orang yang juga cukup intim, ya. Artinya mau mendengarkan masalah orang, kadang mau berbagi itu bukan cuma uang, waktu, mungkin tenaga kalau kita bantu segala macam, ya. Kita berada di saat dia kurang beruntung atau mungkin dalam keadaan susah, kita ada tetap di dia gitu ya. Itu bisa intim dengan kita gitu ya. Karena orang nggak selalu di atas, kadang di bawah. Pada saat orang di bawah dan kita bisa merangkul, nah itu baru bisa intim dengan kita. Nah, terakhir itu T-nya adalah totalitas. Totality itu segalanya. Jadi kalau mau menjadi pemain basket, udah latihan basket terus, jangan ganti-ganti cabang olahraga. Kalau mau ikut Herbalife terus ya. Jangan terpikir untuk jalanin ini, jalanin itu sebelum Anda sukses, ya. Kalau uang udah banyak, pengen beli franchise apa yang sistemnya berjalan secara pasif, ya, itu silakan aja. Tapi kalau belum sukses udah pindah-pindah, waduh sudah deh, jangan berharap bisa sukses, ya. Jadilah orang yang punya totalitas. Mental seorang totalitas itu seperti atlet, sekali start harus sampai finish. Seperti petani yang selalu menabur di setiap kesempatan, selalu jadi tentara yang punya mental disiplin, yang selalu patuh sama mentor, patuh sama upline-nya gitu ya. Jadi nggak usah banyak bertanya, tinggal patuh karena mentor kita ingin kita sukses. Karena di dalam bisnis network marketing, kesuksesan kita itu baru bisa menjadi kesuksesan mentor kita. Wow, luar biasa ya teman-teman. Jadi semoga kita semua menjadi fit ya setelah ini ya. Fun, intim, totalitas pokoknya, kurang lebihnya begitu. Susah ya nyebutnya ya. Tapi insya Allah poin utamanya dapat kita ya. Dad, sebelum pertanyaan terakhir, kalau kita lihat kan Dedi ini lifestyle-nya elegan menurut saya, luar biasa menurut saya sih. Tapi kalau kita ngelihat peluangnya Dedi itu bisa memiliki kehidupan yang jauh lebih bisa ditonjolkan dari yang ada sekarang. Artinya kalau kita bahasa di luaran itu kan lebih bisa flexing dan seterusnya. Tapi Dedi kenapa nggak melakukan itu? Apa memang karena ini personality atau memang karena menahan diri karena ingin jadi Dedi bagi semua orang tadi? Supaya nggak menimbulkan beban bagi tim. Supaya nggak, nanti gimana nih si Abdul kepikiran pengen Lamborghini juga. Apa memang personalitinya yang humble, katakanlah nggak yang lebay, elegan kayak gitu, atau memang menahan diri tadi? Kalau saya kan memang sengaja nggak flexing kan, Dad, karena memang nggak punya.
Oke, Oke. silakan, Ted. Oke. Saya mau meluruskan pengertian flexing dulu. Flexing itu sebetulnya memang kata yang benar. Kata flexing itu diambil dari dunia binaraga. Artinya ada orang yang mau kontes lomba binaraga, dia harus tanning, jadi dihitamkan, terus pada waktu perlombaan dikasih minyak-minyak supaya otot-ototnya timbul. Muncul, Dan pada kelihatan. waktu kontes kelihatan. Nah itu kata flexing itu diambil dari binaraga. Tapi karena banyak yang pakai jet pribadi untuk aku punya dia, terus mobil-mobil yang kayaknya murah banget gitu ya, akhirnya dianggap kata flexing itu jadi negatif gitu. Nah, buat saya flexing yang harus kita sampaikan adalah pada waktu nyabut singkong di kebun ayah gitu. Ya, artinya jadilah diri sendiri. Kadang memang kalaupun kita mau menampilkan, ya memang benar punya sendiri. Jadi prinsip saya begini Mas Abdul. Kalau mau beli lifestyle itu harus cash. Oke, siap. Kalau mau ganti handphone itu harus beli cash. Mau beli mobil, motor harus punya cash. Kalau enggak pakai yang ada dulu. Ya, manajemen keuangan harus baik, harus benar, punya tabungan, punya cadangan krisis, punya asuransi atau BPJS ya, sehingga pada waktu kita keadaan yang tidak diinginkan kita punya cadangan devisa gitu. Baru kita bisa beli lifestyle. Jangan terbalik. Nah, kan yang benar adalah prinsip orang kaya, nabung dulu, belanjakan sisanya. Ada orang yang belanja dulu, kalau ada sisa ditabung. Nggak pernah ada sisa, karena needs sama wants selalu banyakkan keinginan daripada kebutuhan. Ya, teman-teman coba perhatiin. Ini para mil team, tap team ya, presiden tim. Yang beli jersey begini, ada yang masih di plastik nggak? Belinya 2 tahun lalu. Ya, karena emosi pada waktu ekstravaganza semua dibeli. Padahal yang tahun lalu masih belum dipakai. Ya, mungkin beli hijab karena keren banget nih. Pada waktu emosi kita ke mall, kayaknya ini. Tapi ternyata begitu sampai di rumah yang hijau belum dipakai, yang pink belum dipakai. Nah, sekarang waktunya pakai yang pink karena ini zamannya Barbie ya. Nih, makanya nih. Nah iya nih, Mas Abdul. Oke, jadi sebenarnya nggak ada yang salah tentang flexing ya, Det ya, selagi betul-betul flexing di jalur yang benar, dengan cara perolehan yang benar, ya, Det ya. Disclaimer. Ada disclaimer. Ada disclaimer ya, benar ya. Berarti saya nggak salah habis ini ya pamer ya, Det, motor Mio. Boleh. Ya, seperti Pak Dery itu mestinya flexing rumah kayunya ya, omah kayu. Omah kayu ya. Omah kayu. Di rumahnya Pak Dery itu bisa kalau meeting 200 orang ya, Zumba 200 orang di rumahnya Pak D di Malang ya. Tapi beliau nggak pernah flexing tuh. Saya aja yang numpang flexing di rumahnya Pak Dery. Nah, saya kadang posting nyambut singkong di kebunnya ayah yang 3.000 berapa ratus meter tuh ya. Ya, kadang harus berimbang. Artinya apa yang kita tonjolkan mungkin bukan kesuksesan kita, tapi kesuksesan tim kita. Berimbang intinya ya, Det ya. Habis ini jadi minta izin sama ayah nyambut singkong habis ini supaya bisa flexing ya. Ya. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi lengkap banget, komplit banget ya hari ini kita mendapatkan dari A sampai Z menurut saya ya, sampai habis buku ini. Nah ini tadi kan satu terakhir, ini terakhir, Det. Bukan pertanyaan sih, lebih ke arah kita, saya minta wejangan deh mungkin kepada Dedi bahasanya untuk 3 hal. Yang pertama, barangkali di sini ada teman-teman yang masih baru banget di Herbalife, mungkin belum setahun, mungkin baru beberapa bulan, masih member, belum supervisor, atau masih supervisor yang bingung dan seterusnya. Apa wejangan Dedi untuk yang baru? Juga yang kedua untuk yang mungkin sudah lama di Herbalife,
tapi belum naik level mungkin. Ada yang sewot, senior eksekutif world team, tahun, 2 tahun, 3 tahun world team, sewot. Dan terakhir juga terutama untuk kami yang mungkin sudah lama berkecimpung di Herbalife dan sudah masuk ke level mungkin Get Team di sini, Mil Team, bahkan ada beberapa mentor presiden tim di sini. Apa jangan untuk 3 segmen ini, Ded? Terakhir. Buat orang baru, miliki cita-cita yang paling besar bahwa Herbalife sudah merubah kehidupan saya, Ayah Rifai, Ko Teddy, Mas Abdul, Pak Deheri, beberapa presiden tim, dan bahkan di organisasi kami ada 31 presiden tim. Yang bahkan ada Ayah Rifai 30K, Mbak Marina, Om Apin, itu udah 30K. Saya baru 20K. Satu, menunjukkan siapa yang bekerja keras, dia akan dibayar lebih keras lagi oleh Herbalife. Kedua, bahwa dalam bisnis Herbalife ini hukumnya halal, ya, bukan haram. Karena apa? Saya bisa kalah sama downline saya, ya. Ayah Rifai, maaf ya Ayah, saya yang ngajarin cara presentasi pertamanya. Saya belajar dari Mr. Kim, saya ajarin Pak Deheri. Terus kemudian Mbak Marina diajarin sama Ayah Rifai, dan kita semua saling belajar mengajar. Tapi siapa yang lebih kerja keras, dia akan melewati siapapun di atasnya gitu ya. Jadi fair bahwa bisnis ini adalah memang bukan siapa yang di atas yang bawah jadi penderitaan ya. Jadi itu harus dimiliki oleh orang-orang baru, bahwa bisnis kita itu halal, bahwa bisnis kita itu punya masa depan, bahwa bisnis kita itu punya harapan, bisa diwariskan, bisa tetap bertumbuh, terus kemudian sudah 43 tahun lebih, di 95 negara, dan yang sukses bukan cuma kita-kita yang kelihatan di sini, tapi di negara-negara lain juga banyak yang sukses dengan latar belakang berbeda-beda. Ada Umi Siti, suaminya tukang beca, ada Dr. Rizky, spesialis bedah, otak, THT, dan seterusnya. Ya, berdatang dan seterusnya. Pak Deheri yang seorang profesional, saya ingat gajinya Pak Deheri sebelum Herbalife itu 150 juta per bulan, naik helikopter kemana-mana, tapi beliau mau menjalankan bisnis Herbalife secara full time. Jadi apapun latar belakang bisa diraih kalau Anda betul-betul menginginkan jadi sukses. Itu buat orang baru. Masa depan Anda ada di tangan Anda sendiri. Kesuksesan kita bukan di tangan upline, bukan di tangan downline, bukan di tangan corporate, tapi di tangan kita sendiri. Bahkan bukan di tangan orang yang tidur di sebelah kita. Karena yang mau sukses kita tunjukkan kepada orang yang tidur di sebelah kita, kita bisa sukses. Gitu ya. Jadi itu yang membuat orang yang masih baru di Herbalife. Yang kedua, tap team, ya, Get Team, Millionaire Team, Presiden Team, atau yang World Team. Ya. Yang sewot tadi, Ded. Sewot, dapat 1% lo sewot. Ya. Nah, makanya ini marketing plan baru membuat kita betul-betul kerja keras bisa dibayar sangat keras. Tapi ingat, tidak ada kerja pintar. Banyak orang yang pengennya kerja pintar, tapi tidak mau melalui kerja keras. Itu omong kosong gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya tiba-tiba saya pengennya kerja pintar, tapi nggak pernah keringetan, nggak pernah ngukur timbang pakai tanita lagi, nggak pernah cium aromaterapi dari kaki orang yang diukur ditimbang gitu ya. Jadi ayo lakukan hal-hal basic lagi teman-teman tap team, karena dengan punya frontline baru kita bisa memotivasi tim kita. Chairman Huang Hai dan Presiden tim Hu dari Vietnam kemarin yang di Bali mengatakan bahwa ayo, banyak yang kita bisa lakukan dengan kita mempunyai frontline baru, mempunyai tamu di STS, dengan punya tamu baru lagi di HOM, gemeteran-gemeteran kesaksian di panggung lagi, kita nyusun acara untuk HOM kembali. Yuk kita mulai lagi, karena dengan kita memulai, tim kita akan gercep ya, kembali seperti itu ya. Sama seperti saya kemarin, saya merekrut fotografer yang suka foto-foto di
di Mozia Loop ya, sepeda ya. Tapi akhirnya tertarik datang ke home, saya minta foto-foto di acara kita. Terus akhirnya menyerahkan diri, aku mau dong ikutan Herbalife gitu ya. Jadi dengan soft selling, dengan aktivitas seperti itu, ya kita terangin marketing plan-nya begini-begini. Jadi dengan kita mungkin soft selling, mungkin dengan gaya hidup kita, mungkin dengan kebiasaan kita, dengan alert lagi, dengan kita waspada lagi untuk setiap orang adalah prospek, untuk semua orang yang kita temui adalah calon presiden tim kita berikutnya. Jadi itu kita harus punya dulu, kita harus peka lagi, kita harus lemeskan urat-urat di bibir kita, ya. Kuncinya dari Chairman Huang Hai 2. Put down your ego, jadi taruh egois kita, terus kemudian mempersatukan kepemimpinan kita dengan tim di kota kita, dengan tim Herbalife ya. Jadi leadership-nya bersatu dan egonya dikantongin, kita bisa punya frontline baru lagi. Ya, memberi contoh, memimpin dengan memberi contoh lagi. Kedua, dari Presiden Hu dari Vietnam juga waktu di Bali, satu, DMO yang terbaik yang sekarang kita bisa lakukan, Bapak Ibu mau tahu nggak apa? Mas Abdul tahu? Mas Abdul tahu ya, yang kemarin satu poin aja dari Prestim Hu yang bawa 500 orang sewa dua pesawat terbang ke Extravaganza itu. Buat saya, DMO yang terbaik yang kita bisa lakukan adalah buka mulut. Demo yang dilakukan buka mulut. Cuman buka mulut. Artinya kita tawarin peluang orang sehat, kita tawarin peluang orang bisa merubah nasibnya melalui Herbalife dengan punya penghasilan tambahan dulu, part-time dulu, akhirnya bisa menjadi seperti Pak Dery, seperti Bu Dery ini. Ya, buka mulut, buka mulut, buka mulut, buka mulut. Buka mulut di mana 3, 5, 10 per hari. Sampai penuh 500 ya, satu pesawat. Ya. Ya. Oke teman-teman, gak kerasa 1 jam. Kita juga mesti menyerah dengan waktu ya. Kan katanya, kata orang bijak kan kita pada akhirnya menyerah dengan waktu ya. Karena bayarannya cuma untuk 1 jam bagi saya ya. Jadi saya nggak mau lebih ya. Kecuali Ko Teddy bisa nambah lagi ya. Enggak ya. Oke, baik teman-teman. Saya merasa terhormat sekali untuk bisa memandu acara ini. Bertanya langsung pada Dedi. 13 tahun saya di Herbalife, saya Abdul Jana, 13 tahun di Herbalife. Saya merasa udah kenal Dedi, tapi ternyata setelah saya baca buku, wow. Jadi ada banyak hal yang ternyata benar ya kata Dedi, bahwa ada banyak hal yang ternyata tidak kita tahu di dunia ini. Belum kita kuasai, belum kita ketahui dengan baik. Jadi sekali lagi mari kita sama-sama merendahkan ego kita untuk kita belajar dari manapun ya. Buku, pengetahuan, pertemanan, relationship tadi dan seterusnya. Bahkan peristiwa hidup yang kita alami juga bisa menjadi pelajaran bagi kita ya. Karena salah satu tips suksesnya juga adalah belajar dari pengalaman orang lain juga bisa ya. Jadi sangat luar biasa, sangat komplit menurut saya teman-teman. Tapi sekali lagi sesuai janji kami di awal tadi bahwa kami membuka kesempatan kepada teman-teman siapa yang sudah punya buku dan sudah baca bukunya bisa memberikan kesan dan pesan. Gimana, Det? 3 pertanyaan. 3. Nah, ini baca buku 3 orang aja, 3 orang. Spesial ini ya. Yang pertama tadi itu ada Kakak Gina, benar ya? Karena tadi Dedi juga udah ngomong pertama muncul nama Kakak Gina. Jadi Kakak Gina harus bertanggung jawab. Berikutnya ada Kakak siapa lagi? Kakak Felda. Kakak Gina dulu deh coba. Sambil ketik di chat siapa yang sudah baca buku dan mau bertanya. Silakan Kakak Gina. Host kita udah bisa on-kan Kakak Gina, bisa unmute sendiri kayaknya Kak Gina. Ya, silakan Kak Gina. Ya, sudah bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Ibu semua, Seburnil, Bapak Ibu Prestim, luar biasa. Saya dapat kesempatan yang pertama ini. Benar Dedi bilang kemarin ya, karena sangat menginspirasi, terus kita DM sama Dedi, terus Dedi bilang coba deh bedah buku. Saya share juga ke suami, daripada satu tim mending ini kita kasih ke Ceveni, nanti Ceveni atur ke Cevelda. Akhirnya terjadi event kita hari ini.
Dad, yang pertama selamat sekali lagi Dedi udah luncurin buku ini ya. Gina pribadi dan kita seluruh tim member Herbalife sangat bangga banget Dedi bisa luncurin ini. Tadi sudah diulas banyak dari bab awal sampai habis sama Koko Abdul ke Dedi juga. Yang pertama pastinya sangat menginspirasi saya pribadi ya Dad. Jadi Gina ambil ini persis kemarin habis event kita BBC di Bali, dapat tanda tangan juga, alhamdulillah luar biasa. Satu tim juga ikut di sini semua dengerin ya Dad, ditandatangani langsung sama Dedi. Waktu di Bali belum sempat baca ini full, tapi lihat sekilas. Yang pertama quotes Dedi yang Dedi masukin ke dalam buku ini. Dedi bilang tadi udah pakai gambar-gambar karikatur untuk orang biar nggak bosen ya teman-teman. Kalau baca tulisan semua pasti kayaknya mungkin males ya. Dari tampilannya aja satu udah eye-catching banget, Dad. Jadi waktu lihat pertama sekilas kayak buka kayak gini aja, oh ada quotes gitu. Yang pertama apa? Buat bahan postingan saya. Saya seneng banget menginspirasi buat quotes-quotes postingan. Itu pertama. Terus kedua akhirnya pas udah pulang sampai di Balikpapan, ternyata teman-teman kalau serius duduk ini saya taruh di meja kerja nggak sampai 1 jam ngelahap ini dibaca serius itu selesai ya. Dan pastinya pada saat teman-teman sedang tidak bersemangat, mungkin maaf sebagian kita lagi down, coba deh baca bener-bener. Dan saran saya jangan sambil lewat, jangan sambil ngomong anak, mungkin jangan sambil nonton drakor, coba dibaca dengan serius ya teman-teman. Ada gairah tersendiri yang bisa membangkitkan semangat kita lagi, karena apa yang Dedi posting di sosial media itu dituliskan lagi di sini dan itu sangat-sangat menginspirasi sekali. Dari pertama buka bab 1 titik nadir dan itu juga yang saya posting pertama kali di feed Instagram saya dari Dedi yang biasa terus bisa sukses dengan jualan elektronik yang vacuum cleaner, terus Dedi jatuh dan bisa bangkit lagi. Itu Gina rasa bagi sebagian kita yang ngalamin itu naik turunnya yang related dengan bisnis kita ya, naik turunnya bisnis kita. Kalau baru ditolak 1-2 orang kayaknya itu belum ada apa-apa yang sudah dialami dan itu dinikmati sama Dedi sekarang. So Dad, Gina bangga Dedi punya buku ini ya. Sekali lagi thank you buat teman-teman yang belum khatam bacanya, tolong segera dibaca sampai tamat. Dedi thank you, Kak Abdul thank you, go Chairman's Club ya Dad. Amin. Amin. Thank you Kakak Gina. Ya thank you. Selanjutnya sebelum ke yang lain kita kedatangan tamu-tamu super spesial. Saya todong nih, nggak ada janji. Ini saya todong aja nih. Dad kita boleh ya Dad kasih kesempatan. Ada Ayah Ripai, ada Pak Deheri di sini, ada siapa lagi Prestim di sini yang hadir? Ayah boleh dong Ayah sepatah kata sama Pak De, monggo Pak De. Sekalian saya minta izin nanti nyabut singkongnya ya Ayah ya. Ayah bisa unmute sih enggak? Unmute. Saya bantu. Oh ya. Bisa tuh. Silakan Ayah di unmute. Oke. Oh ya. Oke. Ada suaranya? Oke Ayah. Oke. Yang pertama salam singkong selalu. Ini Ayah fun. Ya, ya rasanya tidak bisa dibicarakan lagi ya. Artinya buku ini menurut saya sih panduan yang paling tepat untuk semua member Herbalife, untuk semua organisasi kita, untuk bisa mereka membaca sehingga mereka mengetahui sekali bagaimana berjuang itu yang sebaik-baiknya orang yang berjuang. Jadi kata Dedi bukannya hanya kata pintar, bukan hanya kita kena cerdas, bukannya kita hanya bekerja keras, tapi kita harus mengembangkan kepribadian kita lebih baik lagi. Jadi mindset kita perbaiki juga, kepribadian kita tingkatkan lagi, pergaulan kita
perluas lagi. Jadi tidak semata-mata di Herbalife ini kita memikirkan Herbalife, tapi kita memikirkan lebih dari Herbalife itu sendiri. Jadi Herbalife adalah suatu jalan bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini jauh lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih Dedi. I love you Ayah. Thank you Ayah, luar biasa ya. Singkat, padat, jelas Ayah, tapi betul-betul benar kata Ayah, ini menjadi panduan wajib harusnya untuk kita semua. Makasih Ayah. Salam King Kong, enggak. Pak De, monggo Pak De. Oke, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi semuanya. Ya, pertama selamat untuk Pak Faisal peluncuran buku pertamanya ya. Ya. Nanti menyusul buku kedua dan tiga dan seterusnya. Terima kasih. Sudah dimarahin Bu Lisa, kamu nanti nggak fokus katanya nulis buku. Nggak bisa nyebut Ya. singkat. Idem dengan Ayah tadi, ya keren. Buku ini menjadi buku PDT untuk tim kita dan terutama yang belum mampu atau masih belajar untuk membaca buku yang kayak koran yang tebal-tebal itu kan ya. Pembaca pertama yang untuk buku tebal-tebal yang isinya tulisan tok itu kan membosankan untuk yang belum terbiasa membaca. Tapi membaca ini simple, age casing ya istilahnya. Jadi cocok sekali untuk yang Gen Z ya, age casing. Ya melihat dengan ada karikatur-karikatur gambar-gambar yang simple itu memudahkan kita membaca. Ya, sekali lagi selamat. Saya punya mentor yang ternyata juga menulis buku juga mentor saya ini. Selamat Pak Faisal. Dan buku ini telah menggambarkan tadi disampaikan ya. Faisal kan bicara tidak ada kerja pintar. Betul sekali. Di dalam buku ini menggambarkan ada tiga yang kerja yang selalu kita ya. Yang ini ajaran dari Pak Faisal juga. Yang dalam training kan ini kan terjemahan dari ringkasan dari training yang disampaikan Pak Faisal selama ini. Yang ada cuma kerja keras, nggak ada shortcut untuk sukses, tetap kerja keras. Yang dua kerja cerdas, ya, nggak ada yang pintar. Di Herbalife kan kita harus kolaborasi. Eventnya sudah cerdas yang diciptakan. Kita ikut event dengan kolaborasi itu kerja cerdas. Dan di sini ada kerja hati. Ya. Dalam buku ini saya membaca ada tiga prinsip: kerja keras, kerja cerdas, kerja hati. Itu yang membuat kita semua bisa sukses. Mungkin nggak banyak itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Siap, matur nuwun Pak Ade, makasih Pak Heri. Teman-teman, kita kasih kesempatan kepada penanya terakhir nanti sebelum closing dari Dedi, sama yang tadi ada tanya-tanya tentang info pemesanan, nanti di akhir akan dijelaskan. Saya minta juga kesempatan kepada Ko Teddy sama Ceveni untuk bertanya sama Bu Lulu. Ada mentor AQ di sini. Bu Lulu di manakah? Bisa di spotlight Bu Lulu juga. Silakan Bu Lulu, kesan dan pesan atau pertanyaan sama Ko Teddy Penny. Siapa dulu Kak? Bu Lulu dulu dong, sponsor dulu. Bu Lulu. Amin Lulu. Ini ada Bu Lulu. Bu Lulu di Surabaya ya? Surabaya, Dad. Saya nungguin Dedi di sini nanti untuk Java kok, Dad. Oh iya. Malang ya? Iya. Dad, saya kan membaca buku Dedi ini, yang saya tangkap tuh cuma satu, Dad ya. Saya kenal Dedi itu rasanya sudah 22 tahun, Dad. Saya tahu bagaimana Dedi cerita, tidak punya uang. Itu bukan cuma omongan, karena saya melihat betul pertama kali saya datang ke rumah Dedi. Itu saya bilang itu apa sih namanya? Biasa ya, Dad, maaf ya, Dad ya, begitu biasa gitu ya. Dan saya juga tahu bagaimana Dedi selalu mengingatkan saya untuk berhati-hati dengan uang. Itu saya tangkap sekali. Dedi ingat, Dad, bagaimana Dedi pertama kali beli video rekaman DVD itu, Dad? Ya.
cerita Di Tunjungan Center ya. nggak ngomong sama Mami Lisa, terus Mami Lisa ngamuk gitu, marahin Dedi gara-gara Dedi bilang beli tanpa permisi sama Mami Lisa. Kalau nggak salah cerita itu ke saya. Dari situ saya akhirnya mikir ya, Dedi betul-betul luar biasa mengajarkan kita untuk betul-betul rapi dengan masalah keuangan, ya, bukan dari cuma ngomong, tapi betul-betul dilakukan Dedi dalam kesehariannya. Dan itu juga saya baca di buku ini, saya nangkep banget deh yang Dedi ceritakan tuh, saya ingat, oh iya ya, Dedi pernah cerita ini ke saya apa-apa. Dedi, terima kasih banget buat buku ini, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang saya menghadapin kalau dengan tim ya, Det ya. Dari buku ini saya nangkep, Det, terutama itu, Det, yang burung kumpul di satu pohon yang sama-sama jenisnya. Dari situ saya paham, oh ternyata kita nggak bisa nangisin orang yang tidak mau bertahan dengan kita. Biarkan mereka pergi. Jadi saya sadar itu, Det ya. Terima kasih banyak, Det. Inspirasi banget buat saya. Dan saya berharap teman-teman yang belum punya, segera punya ya. Karena luar biasa, ini semua adalah perjalanan hidup Dedi ya, yang ditulis di dalam buku. Dan kita nggak perlu bingung cari buku filosofi apa yang dari lain ya. Cukup buku Dedi aja itu udah menjawab semua masalah-masalah, persoalan yang kalau kita hadapin di Herbalife, ini sudah ada, teman-teman. Oke, terima kasih Dedi, sukses selalu untuk Dedi, ditunggu buku keduanya, ketiganya, dan keempat, Dedi. Amin, makasih Bu Lulu. Amin, makasih Bu Lulu. Terakhir, Ko Teddy, Seveni, silakan sampai jam 9 malam. Jam 7 aja Kak. Jam 7. Bapak Isa mau berangkat. Iya. Terima kasih semua ya. Kalau dari kami buku ini sangat luar biasa. Ya, bilangnya Coach Teddy, Pak Faisal, setiap dia membaca ini dia bilang apa ya? Iya. Langsung keluar air mata Pak, kayak Pak Rifai Pak gitu ya. Iya. Jadi benar ya. Jadi teman-teman, buku ini saya rasa apa yang Pak Faisal tulis sudah dilakukan sama Pak Faisal gitu ya. Jadi ini adalah ya, kalau kita bilang bukan yang hidup gitu ya. Ini bukan sekedar buku saja gitu loh teman-teman, tapi betul-betul buku ini ya tadi kayak Ayah Rifai bilang, ini bagi kita semua member Herbalife, menurut saya ini jadi panduan kita. Khususnya di sini kan semua yang hadir kan banyak juga member-member. Ya mungkin banyak hal-hal mungkin bertanya tentang Herbalife, bagaimana menghadapi tantangan, apa yang harus dilakukan, bagaimana perjalanan dalam bisnis Herbalife. Menurut saya sudah baca buku ini habis tadi karena Dedi bilang kamu harus baca, dengarkan apa yang kamu dapat dari buku ini, dan yang saya dapat tadi, Dedi, bahwa buku ini betul, ya ini menjadi panduan buat kita, khususnya kami sendiri yang sudah 19 tahun di Herbalife gitu ya. Saya baca buku ini, banyak hal baru yang saya dapatkan juga gitu, yang bisa saya tambahkan, khususnya saya sebagai presiden tim, saya sebagai member Herbalife gitu ya, saya sebagai leader, saya sebagai downline gitu, banyak yang saya dapatkan di sini. Ternyata kita kadang menganggap tadi kita merasa sudah bisa, sudah hebat, kita sudah benar gitu ya. Ternyata dengan buku yang Dedi baca ini menurut saya itu menjadi koreksi khususnya buat diri kita sendiri, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang kadang merasa kok saya begini aja gitu, tidak terjadi pertumbuhan, coba kali ini yang sudah punya bukunya baca. Dan menurut saya tadi bukan hanya sekedar bacanya satu kali aja Dedi, tapi kita harus bacanya berulang-ulang karena setiap kita baca menurut saya kadang ada pemahaman baru yang kita dapatkan yang bisa kita tambahkan ya. Kayak tadi saya sudah baca selesai, kemudian waktu selama training tadi saya ada baca lagi sedikit, ada lagi yang ditambahkan gitu dari yang Dedi tulis. Karena kenapa? Menurut saya yang Dedi tulis ini bukan sekedar hanya dia cuma bicara ini bukunya harus bagus, harus menarik, tapi yang saya lihat dari yang Dedi bagikan betul-betul kisah perjalanan hidup Dedi di dalam khususnya bisnis Herbalife, itu membuat kita itu luar biasa gitu. Dedi hari ini gitu ada semua itu karena proses yang sudah dilewatin ya, bahkan dari cerita-ceritanya tuh banyak sekali yang mungkin nanti menjadi pegangan buat kita khususnya di bisnis Herbalife, teman-teman. Jadi sangat luar biasa, kita bersyukur ya kita punya mentor yang luar biasa seperti tadi Dedi di akhirnya itu waktu bukunya ini tulis dia mau menjadi Dedi yang bagi anak-anak, bagi tim, bagi semua, dan itu menjadi contoh buat kita. Dan hari ini ya kita bisa melihat apa yang Dedi tulis ini benar buat kita, kita juga merasakan gitu. Ya, terima kasih. Ya karena dia, Pak. ya karena di musim kami ingat tahun 2010 pada saat kami balik di Herbalife, teman-teman, salah satu yang membuat kami
terus berjuang, yang memiliki mental pemenang yang Dedi tulis di sini, itu Dedi yang membuat kami betul-betul kami harus berjuang gitu ya. Dan makanya begitu baca buku ini, kita ingat cerita kita tahun 2010 di mana kami kembali lagi dan berjuang sehingga kami bisa jadi presiden tim. Luar biasa. Terima kasih Pak Faisal. Ya, jadi tadi Pak Alfian tulis salah satu jadi gini, banyak member Herbalife bisa sukses itu karena sentuhan tangan Pak Faisal. Jadi karena Pak Faisal ini hatinya sangat luar biasa. Saya jujur Pak, dari kemarin baca buku Pak Faisal sampai dari tadi pagi, air mata saya keluar sendiri gitu Pak. Tadi saya mau untungin jual buku, nggak jadi dah Pak. Isak sudah pesan dulu. Ya tapi saya pribadi Pak sama Penny sangat, teman-teman ya, Pak Faisal ini adalah orang yang nggak pernah menghakimi, apalagi dan siap mendengar. Betul apa kata Pak Faisal tadi, dia kalau mendengar kita punya tantangan, dia membuka hatinya buat kita, sehingga kalau kita selesai cerita sama Pak Faisal tuh rasanya lega banget, walaupun dia nggak kasih jawaban. Terima kasih Pak Faisal, we love you. Sudah Pak. Jadi habis ini kok jadi mau cerita kayaknya nih Pak. Oke, makasih para mentor yang luar biasa. Makasih Ayah Ripai, Pak Ade, Bu Lulu, Koko Teddy, Ceveni, makasih. Sekali lagi teman-teman, jangan pernah merasa sendiri, karena insya Allah dimanapun teman-teman berada, Filosofit siap menemani kita dan menyertai perjalanan kisah sukses hidup yang kita ukir ya. Jadi kalau lagi baper, galau, nggak ada singkong yang dicabut, ya udah baca buku ini. Insya Allah membuat kita makin fit ya teman-teman. Jadi sekali lagi, bagi saya buku ini bukan hanya sekedar buku, bukan hanya sekedar tulisan ada warna, enggak, tapi kayak saya merasakan ada Pak Faisal duduk di samping saya, kita sedang mencurahkan isi hati kita, berbagi cerita, Pak Faisal mendengarkan, dan seolah-olah kita, oh yes, ada jawabannya dari ini. Jadi beruntung teman-teman yang sudah punya buku, sekali lagi seperti Kak Gina bilang, baca berkali-kali, nggak ada salahnya. Bagi yang belum punya, ada sudah di chat ya. Ada Bro Ishak sudah jadi detail tadi infonya, jadi silahkan baca ulang, dan kalau di handphone kan bisa tuh di copy paste, tinggal tempel di notes-nya supaya bisa melakukan pemesanan dan seterusnya. Insya Allah nggak akan nyesal ya. Yang nyesal itu kalau ngambil untung dari jualan buku ya, jangan ya. Dad, kalimat terakhir Dad untuk kami semua, ada kan? Felda dari kaum milenial, Felda mana nih? Udah baca setengah jam habis. Felda setengah jam baca habis. Luar biasa, Fel. Diminta oleh Dedi deh. Fel, monggo Fel, tunjukkan dirimu. Padahal tadi aku bilang sama Kak Abdul, slotnya dikasih buat yang senior-senior aja. Tadi Felda tadi nggak ketemu, bayarannya belum sesuai katanya, jadi dia nggak mau, Ded. Karena ini diminta Dedi, jadi rasain gratis, nggak bayar nih, silakan. Buku Filosofit ini aku jadi termasuk orang yang order di batch pertama ya, sama dengan teman-teman yang lain, teman-teman mentor yang lain yang juga ada di grupnya Dedi yang di chairman. Terus terang, walaupun udah dari awal di bisnis Herbalife memang sama sponsor diperkenalkan sama Dedi langsung. Ih, kenapa jadi nangis semua sih kita hari ini? Ini udah bagus ini. Bahkan waktu aku masih part time, aku udah dikenalin sama Ko Sofyan untuk langsung ketemu sama Pak Faisal. Terus waktu masih part time aja aku inget banget pesan Dedi itu adalah sama seperti pesannya ke Mami Lulu gitu ya. Harus pintar manajemen keuangan. Karena di Herbalife itu uangnya banyak. Kalau nggak pintar manajemen keuangan, sesukses apapun kita nggak akan pernah lihat uangnya ya teman-teman. Jadi kalau hari ini teman-teman mungkin masih ada yang di tahap memulai, berapapun yang teman-teman terima dari Herbalife, catat, tabung dulu prinsipnya, baru belanjakan. Karena cuma dengan demikian teman-teman akan merasakan apa yang ditulis Pak Faisal di buku, bahwa Herbalife itu adalah bisnis yang bisa mengubah kehidupan kita, itu benar-benar real. Terima kasih untuk Petuah Dedi, sampai hari ini aku selalu mengingat, kayak kalau mau pakai uang itu selalu terngiang omongan Dedi gitu ya, ingat
uang Anda tidak akan pernah cukup kalau mau beli lifestyle. Jadi kalau mau banyak gaya, nanti habis uangnya. So, teman-teman yang mungkin masih dalam masa perjuangan, masih menabur, masih menyiram gitu ya, yang panennya belum banyak gitu ya, jangan kebanyakan gaya dulu teman-teman. Walaupun kita milenial, ayo kita jadi milenial yang smart, yang membuktikan gitu ya bahwa bisnis Herbalife itu adalah benar-benar bisnis yang cetar luar biasa ya. Kayaknya itu aja sih ya dari aku, Dedi. Sampai presiden tim lah, aku mau terus pegang manajemen keuangannya. Thank you, congrats Dad buat bukunya. Thank you. Oke. Aduh, saya teman-teman terima kasih sekali lagi sudah bedah buku ya. Bedah buku ini ya mewek-mewekan lagi nih. Gara-gara singkong semua kira-kira ya. Ayah, thank you. Pak Dery, Bu Rini, thank you. Semua ya, Bu Lulu, Pak Teddy, Feni, Mas Abdul khususnya, Velda yang sudah komen semua, yang di chat juga. Intinya perjalanan kita masih panjang. Ini adalah bagian dari proses yang kita harus jalani. Apalagi buat teman-teman yang belum mencapai kesuksesan. Intinya bertahan, karena angin, musim, badai mungkin akan menerpa kita. Tapi kalau kita sudah punya panduan, sudah punya pegangan, punya tujuan, dan ya udah sekali lagi, kalau lagi bete katanya lagi baca buku ini lagi ya. Tadi pagi saya juga terhura juga sama Cek Feni di IG-nya lagi menuju ke Malang, nulis gitu di IG-nya bahwa baca buku ini banyak dapat insight ya, yang luar biasa, dikutip lagi kata-katanya dari buku ini. Menurut saya nggak ada kebahagiaan yang bisa saya ungkapkan kecuali mengucap syukur mempunyai tim yang luar biasa seperti Anda semua gitu ya. Apa yang kami punya sekarang, saya itu tentunya itu Bu Lisa di situ ini di kafenya teman saya ya, nungguin Bu Lisa, katanya nggak mau kena syuting gitu ya. Jadi Bu Lisa adalah orang yang low profile tapi high profit ya. Jadi Bapak Ibu, saya udah dibeliin kaos sama adik saya. Jangan, di belakangnya tulisannya tuh, jangan diganggu. Karena semua uang di rekening dipegang istri. Ya artinya enggak lah, Bapak Ibu teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon pamit, saya akan kembali ke rumah, packing, terus ke airport pulang. Dan sudah ada tugas menanti. Saya senang sekali tadi pagi Geraldo telepon mempunyai rencana kerja yang begini telepon. Jadi aku besok pagi kita harus begini. Ya, saya senang Ayah Rifai punya mil team, get team, putra putri beliau. Pak Deheri putra putrinya sudah mil team, get team ya. Putra putri saya belum. Jadi saya masih punya PR. Dan adik-adik ipar saya, adik kandung saya, ya Sola di sini juga ada Polce, merupakan satu apa namanya ya, juga satu proses yang kita harus jalani sama-sama dengan tim yang luar biasa di Herbalife ini. Apabila kita betul-betul mendalami apa yang ada di buku ini, saya percaya kok kita pasti bisa sukses. Kita menjadi pribadi yang baik, kita mempunyai mindset yang tepat, mempunyai etos kerja yang luar biasa gitu ya, pasti kita akan mencapai semua ya. Mas Didi yang dengan rendah hati ngundang saya, Dedi nanti bicara ya di PPNC Tangerang. Pak D, Bu Rini yang sudah ngumpulin 1.650 peserta di Malang, nanti kita akan bertemu secara offline ya di Malang. Javako PPNC, kita akan sharing ya. Terima kasih atas undangannya.
Mohon maaf Borneo karena itu bentrok sama jadwal bulan September. Tadinya saya harus ke Best Borneo tapi udah bayar. Geraldo sama Fernando udah bayar. Kita akan ikut Porsche touring ke Eropa. Jadi saya karena udah bayar jadi ya sudah Best Borneo-nya saya titip absen aja dulu ya karena tahun lalu kan sudah ya. Teman-teman semua tetap bersemangat, tetap bergaya hidup sehat, tetap berbagi, tetap menjadi pendengar yang baik, tetap menjadi mercusuar bagi keluarga Anda. Ya, karena kesuksesan Anda sudah ditunggu sekian lama oleh keluarga Anda. Jangan main-main, jangan buang-buang waktu, jangan banyak berkeluh kesah, tetap fokus pada tujuan. Kalau kami semua bisa jadi presiden tim, Anda semua pasti bisa. Makasih Mas Abdul. Makasih Dedi, makasih semua Bapak Ibu teman-teman. Berakhir sudah acara talk show kita pada hari ini. Sekali lagi, nggak banyak kalimat penutup dari saya, hanya berupa doa semoga kita semua, termasuk saya sendiri, bisa semakin fit ya dalam banyak hal sesuai yang Dedi ajarkan hari ini. Ya, jadi sekali lagi terima kasih teman-teman. Kalimat penutup dari saya adalah ada Best Borneo. Aku happy. Walaupun nggak ada Dedi. Sedih sih sebenarnya. Kalau kalimat pertama tadi terharu, kalimat terakhir Dedi itu sedih karena ke Best Borneo. Tapi no problem teman-teman, Dedi insya Allah selalu ada bersama kita dimanapun kita, dan Best Borneo insya Allah ada Dedi nanti ya. Secara online pokoknya gimana caranya, pokoknya Dedi ada aja deh pokoknya bersama kita ya. Ya dari penjualan kita ya. Ya. Nah, teman-teman berita baiknya tiket reguler sudah berlaku sejak 2 hari yang lalu. Jadi mohon maaf tidak ada tiket early bird lagi untuk teman-teman. Tapi karena Velda baik hati, jadi ada tulisan di bawahnya ini. Tiket early bird special deal. Ada special deal nih teman-teman. Jadi masih boleh tiket early bird, cuman ada syaratnya harus minimal kolektif 3 orang. Artinya kita harus mengajak teman kita, member kita, crossline kita, mentor kita juga, bahkan sponsor kita. Kan siapa tahu kita nggak diajak sponsor, ya kita yang ngajak sponsor kita untuk hadir Best Borneo. Kan kita harus jadi orang yang berbeza. Jadi downline yang lebih baik ya kan, ngajak sponsor dong, ngajak sponsor ya kan, untuk sponsor, ayo kita ikut Best Borneo. Luar biasa ya. Maka teman-teman spesial dealnya bisa mendapatkan harga spesial 350k saja kalau kolektif bertiga. Berlaku hanya sampai 31 Juli 2023 ini saja. Jadi sekali lagi kita tunggu semua kedatangannya di Best Borneo, karena insya Allah Best Borneo 13 ini adalah Best Borneo yang akan membuat kita melampaui semua batasan yang ada. Break the limit teman-teman. Jadi insya Allah kita akan menghancurkan batasan untuk menjadi G team, menghancurkan batasan jadi mil team, menghancurkan batasan menjadi presiden team, dan seterusnya. Jadi sampai ketemu di Best Borneo. Terima kasih semua. Dedi, terima kasih banget. Salam untuk Bu Lisa, untuk keluarga. Sehat selalu sampai di Jakarta. Dan terima kasih untuk semua mentor-mentor tercinta. Ayah, Pak Ade, Bu Lulu, Ko Teddy semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Faisal.